Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Ada beberapa konten. Yang pertama, perilaku sehat. Kemudian yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh perilaku bersih dan hidup sehat. Baiklah, kita mulai yang pertama ya. Perilaku hidup sehat. Ibu tanya, di sini siapa yang selalu membiasakan perilaku hidup sehat? Ayo, sudah bisa cuci tangan dengan baik? Atau membuang sampah pada tempatnya? Kita coba. Ada yang tahu nggak sih apakah perilaku hidup bersih dan sehat itu? Perilaku hidup bersih dan sehat itu merupakan cerminan pola hidup keluarga yang senantiasa memperhatikan dan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarganya. Tetapi bukan cuma hanya di keluarga saja ya. Di semuanya kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Karena ketika kita bersih, hidup bersih dan sehat, semuanya akan menjadi lebih baik. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Misalnya, kegiatan posyandu yang dilakukan di desa-desa tertentu. Kemudian, kegiatan penyuluhan-penyuluhan tentang cara mencuci tangan yang baik, penyuluhan untuk cara menggunakan masker kemana-mana, karena kita tahu di era sekarang ini kita telah menghadapi pandemi COVID-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat wajib kita lakukan agar terhindar dari virus COVID-19. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Kemudian yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan tetangga. Perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah tentunya kalian sudah selalu membiasakan kan? Misalnya dengan cara membuat struktur piket. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, selalu mencuci tangan setelah dari kamar kecil. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Tidak hanya di sekolah ya adik-adik, di rumah kita juga wajib menggunakan perilaku hidup sehat dan bersih. Contohnya, selalu membersihkan kamar kita setelah kita bangun tidur. Kemudian mandi sehari paling tidak 2 kali ya. Jangan sampai gak mandi loh. Ayo, yang lagi nonton sekarang ini ada yang gak mandi? Berarti kalian tidak menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, ada perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan tetangga. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tetapi di lingkungan tetangga kita juga wajib menjaga kebersihan sehat dan bersih. Contohnya misalkan ketika kita sudah melakukan sesuatu atau memegang sesuatu yang kotor, kita wajib mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang bagian kedua, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, contohnya memperkenalkan dunia kesehatan pada anak-anak di sekolah melalui UKS yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran. Jadi di sekolah kita juga sudah menyiapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dengan adanya UKS. Ya, jadi di sekolah sebelum kalian memasuki SMP, di sekolah dasar kalian juga sudah mengenal UKS ya kan? Nah, di SMP kita juga akan mengenal UKS. Jadi, ketika kita merasa kurang baik, kurang sehat atau membutuhkan sesuatu, membutuhkan penanganan medis, kita boleh meminta petugas UKS untuk memeriksa kita atau meminta obat-obatan.
Hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ada beberapa. Yang pertama, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ayo adik-adik, hati-hati dalam membuang sampah sembarangan ya, jangan sampai dibuang ke sungai karena akan menyebabkan pencemaran air dan menyumbat alur air. Jadi kalau misalkan sungainya kita sudah penuh dengan sampah akan menyebabkan banjir. Nah, kalau sudah banjir siapa yang rugi? Ya kan? Kemudian yang kedua, membentuk jadwal piket untuk membersihkan kelas setiap hari. Nah, agar kelas kita menjadi bersih, wangi, dan rapi, kita harus menyiapkan tugas piket setiap hari. Dan bergantian, karena ketika kelas kita bersih, rapi, dan wangi, kita akan lebih semangat belajar. Namun pada semester ini mungkin kita akan belajar online atau secara daring ya adik-adik, tidak apa-apa, kalian bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Oke? Kemudian selanjutnya contoh perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Baiklah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah itu sangat penting. Karena di sekolah kita bertemu dengan banyak orang dan kita tidak tahu orang itu telah menyentuh apa, telah berbicara dengan siapa. Di era pandemi ini kita harus ekstra bersih, jadi harus mencuci tangan, kemudian harus menggunakan hand sanitizer, kemudian kita juga harus menggunakan masker. Jadi adik-adik semua jika ingin bepergian harus menggunakan masker ya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Ruang lingkup dan tujuan UKS tidak lain mengarah pada praktik perilaku hidup dan sehat. Karena terdiri dari sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, masyarakat, lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Baiklah adik-adik, sekian dari presentasi saya tentang bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, di rumah, dan di tetangga. Jangan beranjak dulu ya, karena setelah ini akan ada sesi pertanyaan. Tolong disimak. Baiklah, sekian pemaparan materi yang sudah saya berikan. Jangan lupa selalu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru masing-masing ya. Kemudian, jangan lupa menjaga kesehatan tangan dan menggunakan masker jika ingin bepergian atau berkumpul dengan yang